Tiga. Menjuah-juah, salam, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami. Kami juga bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan serta hari yang baik. Dan sebelum kami menjalani serta melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan memimpin hamba-Mu agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pagi ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan konteks dari firman Tuhan ini, ialah firman nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem, bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam pembuangan apabila mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bertobat dari tingkah laku mereka, dan beribadah hanya kepada Allah saja. Tuhan yang maha baik itu, Tuhan yang maha pengasih itu, sebenarnya tidak mau menghukum bangsa itu, tidak mau menghalau mereka keluar dari tanah yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Lebih kurang 23 tahun Yeremia dan nabi-nabi yang lain menyampaikan firman supaya mereka bertobat. Itu artinya bahwa Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, dan hukuman yang dinubuatkan itu tidak akan menimpa mereka. Tapi apa yang kita lihat dari nubuat ini? Yeremia kembali menegaskan bahwa hukuman itu pasti terjadi apabila mereka tidak bertobat. Seperti yang dia sampaikan dalam nas renungan kita, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Apa yang dapat kita pahami dari firman nubuat ini? Artinya bahwa seluruh negeri Yerusalem akan hancur, akan menjadi reruntuhan. Artinya apa yang selama ini mereka megahkan, bangunan, bait Allah dan sebagainya, akan menjadi reruntuhan. Kemudian yang kedua, kata ketandusan. Artinya bahwa tanah itu tidak akan didiami lagi. Tanah itu tidak akan diusahakan lagi. Mengapa? Karena mereka semuanya akan terusir dari sana.
dan Yerusalem serta tanah-tanah yang ada di Yehuda akan menjadi ketandusan. Tidak lagi ada orang di sana karena semuanya akan dihalau dari sana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lama penghukuman yang mereka akan jalani selama 70 tahun. Dan itu tidak bisa dikurangi. Karena Allah telah menyatakannya bahwa apabila genap 70 tahun itu, barulah mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah firman nubuat ini benar-benar digenapi? Kalau kita membaca Alkitab dan melihat sejarah Israel, firman ini sungguh-sungguh digenapi. Ya. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia betul-betul digenapi oleh Tuhan. Karena itu pada masa pemerintahan Sedekia anak Yosia pada tahun 612 sebelum Masehi, Nebukadnezar datang merebut Yerusalem dan menawan beberapa dari bangsa Yehuda, lebih kurang 1.000 orang. Kemudian penyerbuan kedua terjadi tahun 597 sebelum Masehi, dan di sana lebih kurang 10.000 orang Yehuda dibawa ke Babel. Dan kemudian penyerbuan yang ketiga terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, tembok-tembok Yerusalem dihancurkan, dan semuanya diangkut ke pembuangan. Artinya firman ini sungguh-sungguh digenapi. Dan setelah 70 tahun mereka baru kembali ke Yerusalem, yaitu pada zaman pemerintahan Kores, Raja Persia. Allah memakai Kores sehingga mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dari 70 tahun itu, apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Satu generasi telah hilang. Dan sebenarnya yang pulang ke Yerusalem itu ialah generasi yang baru. Karena umur manusia itu menurut Mazmur 90, 70 sampai 80 tahun. Artinya generasi yang dibuang itu sudah habis. Dan kemudian yang kembali ke Yerusalem ialah generasi baru. Generasi yang diharapkan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan tidak menghendaki kita gagal, kita dihukum, kita hancur karena perbuatan jahat dan dosa yang kita lakukan, atau karena kita menyembah berhala, berpaling daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran kita. Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Kita bertobat dari tingkah laku kita supaya kita menikmati kebaikan-kebaikannya. Karena itu Tuhan tidak pernah menghukum kita secara langsung kalaupun kita jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Melainkan Tuhan pasti memberi peringatan-peringatan atas hidup kita, atas keluarga kita, mulai dari hal-hal kecil. Dan kemudian Tuhan juga sering memakai khotbah-khotbah di kebaktian minggu atau firman Tuhan di dalam PJJ PA, mengingatkan kita tentang sesuatu di mana kita perlu berbalik, di mana kita perlu bertobat, supaya kita tidak hancur, tidak jatuh ke dalam penghukuman. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu. Nah, yang kedua, apabila Tuhan mengingatkan kita akan firman-Nya, itu pasti sungguh-sungguh. Karena itu kita harus membuka hati terhadap firman Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Kita berjalan di dalam jalan yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan, maka kebaikan, pemeliharaan, damai dan sejahtera, ketenangan Tuhan akan berikan kepada kita di mana kita tinggal. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengar-dengaran akan firman Tuhan, ikut taat supaya kita mengalami kebaikan, pemeliharaan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah firman yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah menghendaki kami jatuh ke dalam kehancuran, kegagalan,
dan penghukuman, melainkan Tuhan berkehendak supaya kami bertobat, supaya kami datang kembali kepadamu, supaya kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat pelaksanaan Porseni Mamre Klasis Jakarta Kalimantan yang akan dilaksanakan di Bogor. Tuhan kiranya memberkati panitia yang menyelenggarakan Porseni Mamre Klasis Jakarta Kalimantan. Demikian juga seluruh Mamre yang menjadi peserta dalam Porseni ini, biarlah juga semuanya boleh mengikutinya dengan baik, dan biarlah lewat semua rangkaian kegiatan Porseni nama Tuhan dipermuliakan, baik melalui kegiatan olahraga ataupun seni ataupun cerdas tangkas Alkitab dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh persekutuan kategorial yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan, mulai dari Zaitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Berkati seluruh pengurus dan program-program pelayanan yang sudah ditetapkan di tahun 2025, supaya program pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan semua kategorial sungguh-sungguh boleh mengalami firman Tuhan, dan juga firman itu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaatmu dimanapun berada, hamba-hambamu dimanapun berada, khususnya yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan, berkat kebaikan, kemurahan Tuhan atas setiap kami. Inilah doa kami Bapa, ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan sampai dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian.